Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa tunggal semesta alam, penentu segala apa yang terjadi di muka bumi. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertama-tama yang kami hormati Bapak Haji Irwardi Anwar, Wakil Ketua Dewan Pembina Yayasan Edukasi Sejahtera beserta jajaran pengurus Yayasan Edukasi Sejahtera yang kami hormati Hilmi Firdausi SE AKMSC. Alhamdulillah, beliau hadir bersama-sama kita dan insya Allah beliau akan menyampaikan khutbah yang mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita telah mengakhiri ibadah-ibadah Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama kita hormati Bapak Haji Irwadi Anwar selaku Wakil Ketua Dewan Yayasan Edukasi Sejahtera dan segenap direksi Sekolah Insan Cendika Madani, begitu pula yang kita hormati pula Ustadz kita, guru kita, Ustadz Hilmi Firdausi, alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, serta Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini maupun kegiatan imam bersama dengan para sivitas, orang tua dan juga masyarakat ataupun muslimin dan muslimat yang tentunya sudah kami laksanakan tadi. Dimulai dari tentunya pelaksanaan peringatan atau kegiatan menyambut bulan Ramadan atau tarhib Ramadan, kemudian ada kegiatan buka bersama, kemudian juga ada kegiatan pesantren kilat yang sudah kami laksanakan, termasuk juga ada buka puasa bersama dengan anak yatim yang alhamdulillah telah kami laksanakan di pertengahan bulan kemarin bersama 521 anak yatim. Alhamdulillah. Kemudian tentunya yang terakhir, na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azzama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Innal hamdalillah. Namun kita tidak melakukannya, padahal tidak ada yang tahu. Tapi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah spirit yang harus kita bawa keluar Ramadan. Spirit ikhlas beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Spirit muraqabah, semangat ta'ala. Hadirin sekalian, di Ramadan kemarin, jangankan yang dalam tubuh kita, jangan sampai harta yang kita bawa ke rumah, wahai para bapak, kepala keluarga yang hadir di sini, jangan pernah terpikir membawa harta yang haram ke rumah bapak-bapak semua. Diberikan kepada istri kita, dibelanjakan makanan, diberi makan untuk anak-anak kita. Maka niscaya itu semua akan mengeraskan hati anak-anak kita, membuat kita sekeluarga malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang haram itu membuat kehancuran. Para bapak, para kepala keluarga, jauhi harta yang haram. Para ibu di belakang saya, mari sama-sama kita dukung suami-suami ibu semua untuk selalu membawa harta yang halal ke rumah,
Sampaikan pesan kepada mereka, Papa, Abang, Mas, kami sungguh lebih rela hidup miskin. Kami sungguh lebih rela kelaparan dibanding engkau membawa harta yang haram ke rumah ini. Semangati suami-suami Anda untuk selalu mendapatkan yang halal agar berkah dunia akhirat di depannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang rahimakumullah. Tujuan dari saum kita seperti yang termaktub di surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, membuat kita menjadi orang-orang yang takwa. Apa itu ciri-ciri takwa? Surah Al-Imran 133, sampai maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ciri pertama orang-orang yang takwa adalah bersegera, bercepat-cepat menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para penghuni surga akan berlomba-lomba untuk kebaikan, menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Para penghuni surga tidak malas beribadah. Mereka berlomba-lomba bersegera, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka ketika tadi saya mendengar himpunan zakat, infak, sedekah oleh jamaah masjid ini sungguh sangat mulia untuk semua. Karena Ramadan memberikan pelajaran berharga kepada kita bahwa bulan ini adalah bulannya berbagi, bulannya kepedulian sosial, bulannya berempati. Karena agama kita itu agama yang bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Bahkan seringkali saya sampaikan di ceramah kita, ridhonya Allah kepada kita itu yang bisa membawa kita ke surga. Lalu bagaimana caranya? Kata Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Jadi hadirin sekalian, di luar ibadah kita yang kita lakukan, mari sama-sama kita sebagai seorang muslim menebar sayang kita, menebar rahmat kita kepada sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin hidup kita berkecukupan, namun saksikanlah jamaah sekalian, saudara-saudara kita hari ini di belahan bumi yang lain. Saudara-saudara kita di Palestina, Gaza, yang entah hari ini bisa berlebaran atau tidak, yang entah hari ini jangankan memikirkan apa hidangan lebarannya, mereka berpikir apakah hari ini masih bisa hidup atau tidak. Saya khawatir hadirin sekalian, nanti ketika Allah bertanya kepada kita, wahai hamba-hambaku jamaah Masjid Nurul Izzah, apa yang telah kalian lakukan untuk membantu saudara-saudara di Palestina, di Gaza? Apa yang telah kalian sumbangkan? Apa yang telah kalian kontribusikan untuk mereka? Kalian asik sholat, kalian dengan tenang berpuasa, kalian dengan gembira berhari raya, menggunakan busana muslimah yang bagus, yang baru, yang wangi. Namun bagaimana saudara-saudara kita di sana? Saya khawatir kita tidak mampu menjawabnya. Karena sungguh muslim dan muslim lainnya itu bagaikan satu tubuh. Jika ada satu tubuh yang merasakan sakit, maka seharusnya kita pun merasakan sakit. Saya khawatir sedikit sekali yang baru kita lakukan untuk mereka. Saya khawatir ini akan menjadi ganjaran kita ke surga. Karena kita merasa sholat kita cukup membawa kita ke surga. Karena kita merasa bacaan Quran kita cukup membawa kita ke surga. Karena kita merasa saum kita, sedekah kita, haji umroh kita cukup membawa kita ke surga. Tidak, sekali-kali tidak. Yang membuat kita ke surga itu rahmatnya Allah, sayangnya Allah. Dan itu hanya bisa kita peroleh dengan kita menyayangi sesama makhluknya Allah, terutama saudara-saudara kita yang sedang menderita hari ini. Hadirin sidang rahimakumullah, maka semangat yang harus kita bawa
keluar Ramadan adalah semangat berbagi, semangat empati, semangat peduli. Jangan hanya baik di bulan Ramadan, jangan hanya ringan tangan di bulan Ramadan, jangan hanya rajin bersedekah di Ramadan. Jangan kita beribadah bukan karena Ramadan. Ulama-ulama mengkritisi hal ini. Kun rabbaniyun wa la takun ramadaniyun. Wahai manusia, jadilah engkau hamba Tuhanmu, hambanya Allah Subhanahu wa taala, bukan hambanya Ramadan. Maka ibadah tidak selesai ketika kita berhari raya, ibadah tidak selesai ketika Idul Fitri. Tidak, lanjutkan ibadahmu 11 bulan kemudian. Tetap sholat, tetap saum sunnah, tetap bersedekah, tetap beramal soleh, baca Qur'anmu, hidupkan masjid-masjidmu. Itu semangat yang harus kita bawa keluar Ramadan. Saya sedih nanti, saya khawatir masjid kita kosong lagi. Saya khawatir mushaf di rumah kita akan tersusun rapi kembali tanpa pernah kita sentuh, tanpa pernah kita baca, karena kita merasa cukup ibadah 1 bulan ini saja. Saya khawatir itu. Saya khawatir. Saya mengkhawatirkan diri saya sendiri. Apakah saya ini hambanya Ramadan saja, yang hanya rajin beramal saleh di bulan Ramadan? Saya khawatir. Hadirin sidang rahimakumullah, fakir miskin itu hidup 12 bulan. Jangan antum santuni hanya di Ramadan, lalu 11 bulan kemudian antum tidak peduli. Anak-anak yatim itu harus sekolah, harus hidup 11 bulan kemudian. Jangan antum santuni mereka di hari Ramadan saja. Di luar itu antum pura-pura lupa. Tidak. Ramadan hanya 1 bulan. Belajar kita, berlatih beramal soleh, untuk kita praktekkan di 11 bulan kemudian. Semoga Ramadan tahun ini membawa kebaikan untuk kita, menjadikan kita lebih baik. Yang kemarin mungkin kita agak malas sholatnya, tidak tepat waktu, tidak berjamaah, tidak ke masjid, setelah Ramadan kita bisa berubah. Yang mungkin sebelum Ramadan kita agak pelit bersedekah, setelah ini yuk sama-sama kita ringankan tangan kita. Yang mungkin kemarin kita malas puasa sunnah, yuk coba dawamkan puasa sunnah. Yang mungkin sebelum Ramadan kita hobinya marah-marah, emosi tidak terkendali, dan hal-hal buruk lainnya, yuk kita tinggalkan. Jadikan Ramadan ini benar-benar berbekas untuk kehidupan kita, untuk semangat ibadah kita, mewarnai ruhiyah kita. Itulah ciri-ciri ibadah yang Allah terima. Kita berubah setelah Ramadan menjadi lebih takwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, rendahkan hati kita serendah-rendahnya, hilangkan semua kesombongan kita, hilangkan semua keangkuhan kita. Kita bermunajat kepada Allah di hari yang sangat mulia ini. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin, angkul sahabat Rasulullah ajma'in, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah, dosa seluruh kaum muslimin dimanapun berada ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami menuju dan tunduk ya Allah. Kami mengharapkan rahmat dan kasih sayangmu. Kami takut akan azabmu ya Allah, karena azabmu begitu pedih. Ya Allah, jagalah kami dengan Islam dalam keadaan kami berdiri. Ya Allah, jagalah kami dengan Islam dalam keadaan kami duduk. Jagalah kami dengan Islam dalam keadaan kami berbaring. Jagalah kami dengan Islam dalam keadaan kami sehat maupun sakit. Jangan cabut nyawa kami ya Allah, kecuali dalam kondisi beragama Islam.
dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, Engkau yang menyelamatkan Nabi Nuh dari topan badai dan banjir yang menenggelamkan dunia. Engkau yang menyelamatkan Ibrahim dari kobaran api yang menyala. Engkau yang menyelamatkan Isa dari salib kaum durjana. Engkau yang menyelamatkan Yunus dari gelapnya perut ikan hiu. Engkau yang menyelamatkan Nabi Muhammad dari makar kafir Quraisy, munafik, Yahudi pendusta. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang tidak suka kepada agama-Mu, ya Allah. Orang-orang yang menghina Rasul-Mu, ya Allah. Orang-orang yang menghina kitab-Mu, ya Allah. Yang permainkan syariat-Mu, ya Allah. Jika tidak bisa mendapatkan hidayah, hancurkan mereka sehancur-hancurnya, ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang berjuang di Gaza, Palestina hari ini. Selamatkanlah mereka, kaum wanita dan anak-anak mereka. Ya Allah, hancurkan pasukan Yahudi Zionis yang telah berbuat kerusakan di sana, ya Allah, dan bangsa-bangsa yang telah menyokong dan mendukung mereka, ya Allah. Ya Allah, amankan dan selamatkan Masjidil Aqsa. Selamatkan juga saudara-saudara kami di belahan bumi yang lain, ya Allah. Ya Allah, persatukanlah kami kaum muslimin untuk mengamalkan dan menegakkan agama-Mu ini, ya Allah. Karuniakanlah kepada kami keberkahan dari langit dan bumi. Jangan biarkan kami bercerai-berai, ya Allah. Ya Allah, yang mendengar rintihan hamba yang lemah dan banyak dosa ini, ya Allah, lindungi kami, ya Allah. Lindungi masyarakat kami, ya Allah. Lindungi anak-anak kami dari perbuatan dosa dan godaan syaitan yang terkutuk. Jangan segera Engkau lenyapkan hari yang suci ini, ya Allah, karena kemaksiatan yang merajalela. Berikanlah waktu kepada kami. Kami masih ingin bertemu dengan Ramadan-Mu tahun depan, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan orang-orang yang sengaja merusak kesucian Aidil Fitri dengan pesta dosa dan kemaksiatan yang membuat masyarakat kami rusak dan anak-anak kami hancur akhlaknya, ya Allah. Jauhkanlah mereka dari kami dan keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang dilanda kesedihan dan musibah, para janda, anak-anak yatim, kaum lemah, fakir miskin. Sembuhkan yang sedang sakit, ya Allah. Tolong dan lindungi mereka yang ditimpa musibah, ya Allah. Anugerahkan kepada mereka kebahagiaan. Siramilah mereka dengan rezeki yang melimpah di sisi-Mu, ya Allah. Kami lemah, tak berdaya membantu mereka, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah hati-hati kami atas dasar kecintaan kepada-Mu, ya Allah. Pertemukanlah kami di jalan ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Satukanlah kami di jalan dakwah-Mu, ya Allah. Ikatkanlah kami atas janji setia demi membela syariat-Mu, ya Allah. Padukan jiwa-jiwa ini sebagai hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertakwa. Ya Allah, lepaskan, jauhkan kami dari penguasa-penguasa zalim yang tidak takut kepada-Mu dan tidak sayang kepada kami, ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur dan amanah, yang menjadikan Quran sebagai landasan kepemimpinannya, menerapkan syariat-Mu dan membawa kami ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami, anak-anak kami, keluarga kami, daerah kami, negeri kami, dan umat kami dari badai krisis, fitnah, bencana, dan semua dosa yang membinasakan, ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau goyangkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk dan tetapkan hati kami atas agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hari terbaik kami sebagai hari pertemuan kami dengan-Mu, ya Allah. Jadikanlah amal terbaik kami sebagai pamungkasnya, ya Allah. Jadikan usia terbaik kami sebagai akhir hidup kami, ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat, ampunan, hidayah-Mu kepada kami semua, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
Waladzikrullahi akbar. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.